Sekarang kita masuk ke practice session untuk materi garis bilangan. Oke, nomor 1. Nah, itu dia. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama. Setiap bilangan memiliki tepat satu posisi pada garis bilangan. Nah, masih ingat tidak konsep garis bilangan? Oke, jadi garis bilangan itu gini ya. Nah, kayak gitu. Isinya itu misal di sini 0, ini 1, di sini 2. Sebelah kiri berarti minus 1, minus 2, dan seterusnya. Kita baca pernyataan pertama. Setiap bilangan memiliki tepat satu posisi pada garis bilangan. Iya dong, tiap posisi ini akan dihuni oleh satu bilangan saja. Kayak gitu ya. Jadi pernyataan pertama benar. Yang kedua, dua bilangan yang berbeda dapat menempati satu titik yang sama pada garis bilangan. Betul tidak? Nah, jadi pada satu titik yang sama atau misal pada titik ini nih, ini sudah dihuni oleh angka 2. Jadi dia tidak boleh lagi dihuni oleh angka 3, angka 4, itu tidak boleh lagi. Kalau sudah dihuni oleh angka 2, dia tidak boleh ada angka yang lain. Karena konsep di garis bilangan, pada satu posisi akan dihuni satu bilangan atau satu angka. Oke? Jadi untuk pernyataan kedua, salah. Yang ketiga, satu titik pada garis bilangan hanya dapat ditempati oleh satu bilangan. Nah, ini benar nih. Satu posisi hanya ditempati oleh satu bilangan. Lanjut, nomor 4. Setiap bilangan memiliki lebih dari satu posisi pada garis bilangan. Salah dong. Setiap bilangan itu tidak boleh memiliki lebih dari satu posisi. Dia hanya boleh memiliki satu posisi. Maksudnya pada posisi ini itu hanya angka 2 saja. Pada posisi ini itu hanya angka 1 saja. Dan seterusnya. Jadi keempat juga salah. Karena dia bilang menempati lebih dari satu posisi. Jadi pernyataan yang mana yang benar? 1 dan 3. Opsi B. Bebek. Lanjut, nomor 2. Seorang siswa mengatakan minus 8 lebih besar daripada minus 3. Karena 8 lebih besar daripada 3. Apakah itu betul? Tanggapan yang paling tepat adalah, jadi kalau dia bilang minus 8 itu lebih dari minus 3, ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena kita kenal, di garis bilangan, itu makin ke kanan angkanya berarti makin besar. Makin ke kiri angkanya berarti makin kecil. Misal di sini angka 0, berarti di sini angka minus 1, minus 2, anggaplah di sini minus 3. Lanjut, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, anggaplah di sini minus 8. Gitu ya. Jadi minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Jadi sebenarnya adalah minus 8 itu kurang dari minus 3. Inilah pernyataan yang benar. Kalau di soal bilang minus 8 lebih besar daripada minus 3, itu adalah pernyataan yang salah. Jadi cari kalau dia pernyataan salah. Di sini dikatakan opsi A ya, di sini dikatakan pernyataan benar. Salah. Pernyataan tersebut salah. Oke, ini bisa dipertimbangkan. Ini salah. Ini bisa dipertimbangkan, yang ini salah juga. Berarti jawaban yang memungkinkan adalah opsi B atau opsi D. Opsi B, pernyataan tersebut salah karena pada garis bilangan minus 8 berada di sebelah kiri minus 3. Nah, ini alasannya betul. Minus 8 itu ada di samping kiri dari minus 3. Berarti minus 8 itu lebih kecil. Kalau D, pernyataan tersebut salah karena bilangan negatif tidak dapat dibandingkan. Ngaco nih, bilangan negatif itu bisa dibandingkan ya. Jadi yang D salah karena alasannya. Berarti jawaban yang tepat adalah B, bebek. Nomor 3. Nah, itu soalnya. Fungsi utama garis bilangan adalah opsi A, menunjukkan posisi setiap bilangan. B, menentukan hasil operasi hitung.
Nah, sebenarnya yang A ini boleh, B juga bisa. Yang C, menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kayaknya kurang tepat untuk C. Yang D, mengubah bilangan pecahan menjadi desimal. Kurang tepat. Yang E, menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan prima. Yang juga kurang tepat. Seperti yang kita ketahui, garis bilangan itu bentuknya seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus, dari garis bilangan ini ada isinya. 0, 1, 2. Bagian sini, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Kalau yang ditanyakan adalah fungsi utama garis bilangan, itu adalah untuk menentukan posisi setiap bilangan. Berarti ini jawabannya lebih ke A, alfa. Kalau B bagaimana? Apakah garis bilangan tidak bisa menentukan hasil operasi hitung? Nah, untuk hasil operasi hitung, itu sebenarnya garis bilangan bisa dipakai, tapi bukan itu fungsi utamanya. Misal, 0 ditambah 2. Kalau ditambah 2 berarti dia bergeser ke kanan 2 kali. 1, 2, berarti jawabannya 2. Misal, minus 3 ditambah 4, berarti bergeser ke kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4, berarti jawabannya 1. Nah, jadi garis bilangan itu bisa menentukan hasil operasi hitung. Tapi apakah itu fungsi utamanya? Fungsi utamanya bukan itu. Tapi fungsi utamanya adalah menunjukkan posisi setiap bilangan. Kayak gitu. Oke? Jadi jawabannya tetap A, alfa. Nomor 4. Nah, itu dia. Hubungan yang benar adalah, oke, ini kita hanya menunjukkan hubungan. Berarti teman-teman harus tahu pembacaan tanda seperti ini ya. Ini namanya tanda pertidaksamaan. Nah, tanda ini itu bacanya lebih dari, tanda yang ini itu bacanya kurang dari. Dan ingat, pada garis bilangan, teman-teman harus tahu, makin ke kiri, ini makin mengecil angkanya. Makin mengecil nilainya, sorry. Kalau makin ke kanan, makin membesar nilainya. Nah, sekarang kita cek opsi A, minus 7, minus 2. Di mana tuh? Anggap di sini 0. Berarti ini minus 1, di sini minus 2. Minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Gitu ya. Kebayang dong? Nah, jadi kalau umpamanya minus 7 di sini minus 2, berarti apa hubungannya? Berarti hubungannya harusnya begini. Minus 7 kurang dari minus 2. Apakah betul opsi A? Tidak sesuai. Berarti jawabannya A, salah. Opsi A, salah. Opsi B, minus 4 lebih dari 1. Nah, minus 4 di mana tuh? Anggaplah di sini minus 4. Di sini minus 3, minus 2, minus 1. Ini 0. Berarti di sini 1. Begitu dong. Minus 4 sama 1. Berarti tandanya adalah begini. Karena minus 4 itu kurang dari 1. Berarti untuk opsi B kurang tepat juga. Karena tandanya berbeda. Jadi opsi B salah. Opsi C, minus 3 kurang dari 2. Nah, minus 3. Minus 3 anggap di sini. Berarti di sini minus 2. Ini minus 1. 0, 1, 2. Gitu ya. Jadi di sini minus 3, di sini 2. Tandanya harusnya begini. Minus 3 kurang dari 2. Sesuai tidak? Sesuai ya. Berarti opsi C benar. Opsi D, 0 kurang dari minus 5. 0 di sini, minus 5 itu di sini. Berarti tandanya harusnya begini nih. Minus 5 kurang dari 0. Tapi kalau dia tuliskan 0 duluan, berarti harusnya 0 itu lebih dari minus 5. Kayak gitu ya. Jadi opsi D juga salah. Yang terakhir, opsi E, 8 kurang dari 6. Ini kita sudah tahu ya, sama-sama bilangan positif. 8 itu lebih besar atau lebih dari 6. Makanya opsi E juga salah. Berarti jawabannya apa dong? Jawabannya adalah C, cocok. Sekarang, nomor 5. Sikat.
Lengkapilah pernyataan berikut. Semakin ke bla 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 pada garis bilangan, nilai suatu bilangan semakin besar. Oke, untuk garis bilangan ini saya sudah gambarkan, ya. Kurang lebih visualnya begini, semakin ke kiri makin kecil, makin ke kanan makin besar. Jadi kalau dia bilang makin besar di sini, otomatis jawabannya di sini harusnya ke kanan. Jadi opsi B, bebek. Nomor 6, pernyataan yang benar mengenai bilangan 2 dan 3 adalah, oke, karena ini konteksnya garis bilangan, saya coba gambarkan garis bilangan, terus di sini ada angka 2, di sini ada angka 3. Selanjutnya, kita cek opsinya, opsi A sampai E. Opsi A, tidak terdapat bilangan di antara keduanya. Apakah di antara ini tidak terdapat bilangan? Secara visual, ini kelihatannya kosong. Tapi sebenarnya antara 2 dan 3 itu ada tak hingga angka di sini. Ada 2,1, ada 2,00001. Nah, kalau mepet-mepet di sini ada 2,999999. Nah, jadi ada berapa banyak angka antara 2 dan 3? Bisa dibilang ada tak terhingga angka. Karena ada banyak angka di sini nih. Nah, bahasanya begini, di setiap dua angka selalu ada angka di tengahnya. Jadi ini tengahnya ada 2,5. Antara 2 dan 2,5 ada tengahnya. Antara ini dan ini ada tengahnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di angka 2 dan 3 itu kita bisa bilang ada tak terhingga angka di situ. Kalau opsi A, tidak terdapat bilangan di antara keduanya, ini kurang tepat. Salah. Opsi B, hanya terdapat satu bilangan di antara keduanya. Apakah hanya satu bilangan? Salah juga. Opsi C, hanya terdapat bilangan pecahan. Kurang tepat. Opsi D, terdapat tak hingga banyak bilangan di antara keduanya. Ini boleh nih. Opsi E, hanya terdapat bilangan desimal. Kurang tepat. Jadi, antara 2 dan 3 itu ada tak hingga angka di sini nih. Jadi jawaban yang tepat adalah D, dodol. Oke, boy. Selanjutnya, nomor 7, sikat. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang siswa meletakkan bilangan 0,75 di sebelah kanan angka 1 pada garis bilangan. Oke. Untuk dapat visual yang baik, saya coba gambarkan lagi garis bilangan. Anggap di sini itu 0, di sini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Terus, kita kembali ke soal. Seorang siswa meletakkan bilangan 0,75 di sebelah kanan angka 1. Angka 1 ini. Katanya sebelah kanannya ini 0,75. Apakah kondisi ini benar? Kondisi ini salah ya. Karena harusnya 0,75 itu terletak antara 0 sampai 1. 0,75 itu letaknya di sini nih. Nah, di situ. Dia lebih dari 0 dan 0,75 itu kurang dari 1. Jadi letaknya kurang lebih sekitaran situ. Jadi peletakan yang benar sudah kita tahu. Terus opsi mana yang benar? Kita cek opsinya. Opsi A, bilangan desimal tidak dapat diletakkan pada garis bilangan. Nah, ngaco nih. Semua bilangan real, termasuk bilangan desimal, pecahan, itu bisa diletakkan di garis bilangan ya. Jadi untuk opsi A itu salah. Opsi B, bilangan 0,75 seharusnya berada di antara 0 dan 1. Ya betul, 0,75 ini seharusnya antara 0 dan 1. Opsi B, oke, benar. Opsi C, bilangan 0,75 seharusnya berada di sebelah kiri angka 0. Nah, kalau dia di sebelah kiri angka 0, ini harusnya sudah bilangan negatif. 0,75 kan bukan negatif ya. Berarti yang C juga salah. Opsi D, bilangan 0,75 seharusnya berada di sebelah kanan angka 2. Loh. Kok 0,75 adanya di sini? Ngaco ya? Salah.
Terakhir, opsi E. Bilangan 0,75 memiliki dua posisi. Ini sudah jelas salah. Berarti untuk nomor 7, jawabannya adalah B. Bebek. Lanjut, nomor 8. Pada suatu garis bilangan, titik P berada di sebelah kiri titik Q. Jadi ada garis bilangan, katanya titik P itu berada di sebelah kiri titik Q. Anggap titik Q di sini. Berarti titik P itu di sebelah kiri titik Q. Berarti titik P kita bisa tuliskan di situ. Berdasarkan informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kalau kita lihat di garis bilangan ini, ada P di sini, ada Q di sini, berarti hubungannya adalah iya, P kurang dari Q atau P lebih kecil dari Q. Ada tidak di opsi dikatakan P lebih kecil dari Q? Iya, ada ya. Nilai P lebih kecil daripada nilai Q. Lagi-lagi, jawabannya B. Bebek. Sekarang, nomor 9. Gaskan. Manakah pernyataan yang benar? Opsi A. Di antara dua bilangan bulat yang berurutan tidak terdapat bilangan lain. Nah, ini ngaco nih. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau ada garis bilangan, terus ada dua bilangan, misal di sini angka 0, di sini angka 1, pasti selalu ada angka di tengahnya. Misal, untuk contoh ini, berarti tengahnya di sini ada 0,5. Gitu ya. Jadi, untuk opsi A, itu salah. Opsi B, di antara dua bilangan selalu terdapat bilangan lain. Nah, ini oke nih. Di antara dua bilangan selalu ada bilangan lain. Di antara 0 ke 0,5 selalu ada bilangan lain. Nah, jadi, di antara dua bilangan selalu ada bilangan lain. Selalu ada di tengahnya. Selalu ada yang mepet-mepet ke 0. Selalu ada yang mepet-mepet ke 0,5. Nah, itu konsekuensi dari garis bilangan. Jadi, untuk pernyataan B, itu oke. Yang C, bilangan desimal tidak dapat ditunjukkan pada garis bilangan. Ini 0,5 bisa kok. Jadi opsi C salah. Opsi D, bilangan negatif selalu berada di sebelah kanan 0. Nah, ini ngaco nih. Kalau 0 di sini berarti bilangan negatif itu di sebelah kirinya. Ini minus 1, kalau diteruskan berarti di sini minus 2 dan seterusnya. Jadi untuk opsi D juga salah. Yang terakhir, opsi E. Garis bilangan memiliki bilangan terbesar. Berapa bilangan terbesar di garis bilangan? 1 juta. Masih ada 2 juta. Kalau kita letakkan 3 juta, masih ada 4 juta. Jadi, kalau dikatakan garis bilangan memiliki bilangan terbesar, ini kurang tepat. Karena bilangan yang besar itu pasti masih ada yang lebih besar. Oke ya? Jadi, untuk nomor 9, jawabannya adalah B. Bebek. Nomor 10, ajar boy. Setelah mempelajari garis bilangan, konsep yang paling tepat adalah opsi A. Garis bilangan hanya digunakan untuk menunjukkan bilangan bulat. Betul tidak? Salah dong. Nah, karena bilangan yang tidak bulat seperti bilangan pecahan, desimal itu tetap bisa dimasukkan di garis bilangan. Opsi B. Letak suatu bilangan pada garis bilangan menentukan hubungan besar kecilnya dengan bilangan lain. Nah, ini boleh nih. Karena apa? Karena semakin ke kanan bilangannya, maka dia semakin besar. Semakin ke kiri bilangannya, maka dia semakin kecil. Opsi C. Garis bilangan hanya digunakan untuk melakukan operasi hitung. Apakah garis bilangan hanya digunakan untuk melakukan operasi hitung? Nah, ini kurang tepat. Karena ada kata hanya di situ. Opsi D. Bilangan yang memiliki angka lebih besar selalu bernilai lebih besar. Nah, ini gimana nih maksudnya? Misal, 8 sama 5. Hubungannya begini dong, 8 lebih dari 5. Karena 8 itu angkanya lebih besar,
dibanding 5. Misal, minus 9 sama minus 1. Secara angka, 9 ini lebih besar daripada 1 kalau kita lihat secara angka. Tapi secara nilai, nilainya ini minus 9. Nilainya ini minus 1. Berarti tandanya harusnya begini. Jadi kalau pernyataannya bilangan yang memiliki angka lebih besar selalu bernilai lebih besar, itu belum tentu. Karena kalau kita dapat sesuatu yang negatif, dia akan bernilai salah. Berarti opsi D juga kurang tepat. Opsi E, semua bilangan negatif lebih besar daripada 0. Nah, ini ngaco nih. Bilangan negatif itu pasti lebih kecil daripada 0. Kalau 0 ada di sini, di bagian sini nih, ini pasti bilangan negatif. Gitu ya. Jadi, bilangan negatif itu selalu lebih kecil daripada 0, bukan lebih besar. Opsi E juga salah. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Bebek. Opsi B lagi deh.